Sayyidina Ali. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, anna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan. Anna min na'imid dunya, sesungguhnya di antara nikmat-nikmat dunia, yakfika yang mencukupimu, yaitu Islam. Cukup. Artinya nikmat Islam itu cukup bagimu sebagai apa ya, mewakili nikmat-nikmat yang lain, representasi nikmat-nikmat yang ada. Artinya dengan Islam itu sebenarnya sudah nikmat yang lengkap. Artinya tidak perlu tanya nikmat yang lain, Islam aja sudah cukup sebetulnya. Ewa semono, bahasa ewa semono ini sing angel. Allah juga masih memberi nikmat-nikmat yang lain. Andaikan bicara nikmat, cukup tunjukkan Islam itu saja, sudah cukup itu sebagai perwakilan nikmat-nikmat yang lain. Makanya dengan dijadikan sebagai muslim itu sudah suatu nikmat yang luar biasa. Fa inna a'dhama ni'amillahi ta'ala lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal adam. Di antara nikmat Allah yang paling agung lagi adalah ikhrajuhu lahu minal adam. Allah berkenan mewujudkan kita dari tidak ada lalu diadakan. Itu suatu nikmat. Jadi kadang nenek wong sing urepe sengsara banget ngene iki kok ndelala ning donya dadekno ngene iki apa ya? Kok mung ngrasakne lara tok. Padahal dia diwujudkan di dunia ini. Itu sudah sebuah nikmat yang besar. Andaikan Allah nggak ciptakan itu kan juga nek apa-apa. Ya ora nek rasa, ora nek kecewa, ora nek sakit, ora nek apa, gak nek. Tapi setidaknya jika kita telusuri itu sudah nikmat diwujudkan di dunia. Karena Allah dengan mewujudkan dia di dunia tentu dibarengi dengan nikmat-nikmat yang lain. Bisa nikmat bisa bernapas, nikmat bisa merasakan pedas, asin, manis dan sebagainya. Bisa merasakan sedih, senang, kecewa, puas dan macam-macam. Itu kan nikmat-nikmat yang barengan itu. Dan itu jarang kita syukuri, gitu. Yang nikmat begitu jarang kita lewati. Yang biasa, padahal itu sudah sebagai nikmat yang paling besar. Termasuk nikmat Islam. Betapa senangnya, betapa tingginya nilai Islam itu. Andaikan kita tidak dijadikan Allah sebagai muslim, mungkin kita juga enggak diberi penerangan tentang nikmat-nikmat yang ada itu. Orang makan ya biasa makan, minum ya biasa minum aja. Ya dirasakan begitu-begitu saja, lewat begitu saja. Enggak ada itu nilai nikmat yang ia hargai. Tapi di Islam ada. Begitu. Minal adami ilal wujudi wa ikhrajihi min dhulumatil kufri ila nurul Islam. Jadi nikmat yang besar dari Allah adalah dikeluarkannya dia dari tidak ada lalu diadakan, terus dikeluarkannya dia dari kesesatan atau kegelapan menuju pada nur cahaya keimanan, keislaman. Itu sudah nikmat luar biasa. Wa inna minas syughli yakfika at-ta'atu syughlan. Dan sesungguhnya dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan itu sebagai kesibukan. Representasi kesibukan dari sekian banyak kesibukan, taat itu sebagai alasan tepat untuk sibuk. Gak nek wong beralasan yang terbantahkan selain sibuk dalam taat. Contohnya gini, wongnya lagi sholat, wis gak nek bantah wis. Kata, pemene aku butuh wong itu kan wongnya cek sholat. Ya, kan gak terbantahkan karena sibuk sholat ibadah. Jadi kesibukan dari sekian banyak kesibukan adalah kesibukan taat
adalah yang paling utama, yang paling besar nilainya. Fata'atullahi ta'ala a'adzabul asghal, karena ketaatan kepada Allah itulah sebagai kesibukan yang paling besar. Wa inna minal ibrah idza yakfi kal mautu ibratan. Dan dari sekian banyak nasihat pitutur adalah cukup bagimu sebuah kematian sebagai pitutur. Cukup dengan kematian itu untuk memberi pitutur kepada kita. Artinya yakfi kal mautu ibrah. Kalau jaluk pitutur yang lain, nasihat yang lain, nasihat yang mauidhah silakan. Tapi kematian adalah pitutur yang mutlak. Wis, titik. Angger dilingno mati ya wis. Nek sampai dilingno pati urung mendo, istilahnya belum kembali kepada kesadaran, ya sudah mentok itu. Wis dilingno neraka, dilingno siksa kubur, panggah cek kan, ya berarti mentok. Wis sampai diarani beling itu nih. Fa innal mauta akbarul mawa'idi linnas. Karena sesungguhnya kematian adalah nasihat yang besar bagi manusia. Karena nek saat-saatose atine menungso kok nek wis diceritakno mati, siksa kubur, neraka, biasane ya langsung endo. Biasane ya tergantung Gusti Allah ngasih hidayah apa ora. Kadang diceritani neraka cek ketawa gitu, cek malah ngono. Makanya para sahabat juga begitu, ketika Nabi menceritakan tentang macam-macam siksa neraka, mungkin sahabat masih terpaku mendengarkan lah, tapi begitu Nabi menceritakan siksa kubur, pada menangis. Ternyata para sahabat itu memang cerdas membayangkannya, ya cerita di neraka itu mungkin ya, kalau di neraka kan banyak orang yang mengalami, artinya bisa seperti kayak kehidupan hari ini. Tapi kalau dikubur, dia para sahabat membayangkan kalau dikubur kayak sendirian di tempat yang sempit begitu, sendirian di tempat yang sempit, pengap, nggak bisa dibayangkan kayak apa. Jadi para sahabat malah nangis di saat diceritakan tentang siksa kubur. Makanya nek diceritakno siksa kubur kok cek pringas-pringis ya sembuh wi, angel tambanane. Sangel gitu tambanane. Makanya kematian adalah pitutur yang paling agung, paling kuat. Allah alam bisawab. Wal maqalatu satu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa karamatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa karamatihi. Subhanallah bihamdihi